Hai guys, balik lagi di UG Calvin Official bersama saya tentunya. Oke, kita lanjut dalam kasus dalam beritanya. Dari beritanya siapa nih guys ya? Yuk kita lihat. Sebelumnya bantu subscribe Calvin supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari berita-berita yang lagi viral guys. Yuk kita lihat beritanya seperti apa. Waduh, ini ada tulisan usai pamer gaya hedon, Kaisang dan Erina makan di warteg katanya. Jurusnya Mulyono dipakai guys, memang kelihatan deso tapi daya rusaknya sangat besar. Tulisan seperti itu ya. Kita lihat di videonya. Kamu makan. Tahu kapan kamu kalau nggak kemasakan sama kamu gimana? Karena ada yang hilang hari ini, yang dicari-cari KPK sampai dilaporin ke Kontras. Oh bos, Hubungan Prabowo vs Mulyono memanas. Prabowo sudah tahu anak Mulyono pemilik akun Fufufafa katanya guys, ini ya propertinya dari sini. Wowo murka akibat hinaan Gabron di akun Fufufafa. Prabowo mau Puan Wapres, efek aib Gibran terbongkar katanya gitu guys. wah itu yang naik pesawat jet. Oh, ini adiknya Fufufafa. Ini menurut saya kita harus mengapresiasi masyarakat sipil yang kerjanya luar biasa dan kita ditolong oleh sebuah dunia baru, dunia virtual, di mana membongkar kejahatan-kejahatan Jokowi dan keluarganya ini bisa lebih cepat lagi gitu. Di akun Kaskusnya ini agak mengerikan nih Sobat. Di situ disebutkan ya dari Fufufafa ini, tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukung radikal, partai koalisi nggak all out mendukung. Itu muncul kayak gitu. Dan di situ di atasnya ini cebong, silahkan mencontoh kehidupan junjungan. Itu kalimatnya kayak gitu. Iya. Nah itu yang ada di Kaskus. Begitupun yang ada di di X, di Twitter juga kalimatnya sama. Nah itu diduga seperti tadi dikemukakan oleh saudara, orang menduga itu berkaitan dengan Gibran. Diduga seperti itu. Fufufafa menurut dugaan dari sobat itu, apakah itu kecerdasan netizen atau jangan-jangan memang itu ada perangkat yang sudah di pasukan yang sudah digerakkan dalam tanda petik ya oleh Pak Prabowo yang justru membongkar ini. Dugaan. Ya, Analisis. Kalau menurut saya sih memang awalnya netizen ya, tapi dia terus berkembang menjadi gerakan publik. Ini kan gerakan publik karena di media resmi ini udah dibahas terus. Ya kan, bukan hanya di viral lagi di medsos. Berarti kan ada dari tadi saya bilang tadi bahwa Prabowo juga pasti udah main di sini dong, ya kan, dan membiarkan ini tumbuh berkembang apa yang terjadi. Karena apa? Karena menurut saya kalau itu sosoknya itu benar bagian dari kekuasaan Prabowo, yaitu yang dituduhkan netizen itu namanya Gibran, itu kan keterlaluan. Karena apa? Karena penghinaannya itu kan penghinaan terhadap keluarga secara personal dan fisik gitu. Fisik, anaknya dibilang homo, misalkan gitu, kemudian cerai-cerai. Waduh. Firaun punya ijazah enggak? Sekarang saya tanya balik, Jangan pernah dengar Firaun sekolah? Gimana mau punya ijazah, sekolah aja enggak? Kan tahu sendiri kalau Firaun itu tokoh tukang tipu. Pendukungnya pun dibuat bingung atas ulah Gibran. Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Masalah sertifikasi profesi itu kan yang ditunggu-tunggu. Setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Singkat padat ya. Ada tulisan nih, Ambiar hasil analisis pakar telematika terkait jejak digital dan ulah Fufufafa di Kaskus katanya. Fufufafa terbukti Gibran katanya. Waduh, ini bener nggak ya? Kita lihat ya video selanjutnya. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang postingan ini ya? Ini Democracy News ya, dari Democracy News. Kita lihat berita yang lain. Kan murah semua Pak, sawi aja 400 mutul cuma 500 perak Pak. Gimana? Bu, ingat dia tuh presiden terbaik ya Bu. Dia udah bangun bandara, udah bangun jalan tol. Bagus kan? loh. Di era dia katanya pembangunan itu
terus bergejolak ya kan, sangat ini cepat pesat ya kan. Jadi kalau untuk kebutuhan pangan kita nggak usah lah ngeluh sama dia ya. Ngeluhnya sama Tuhan aja gitu ya, percuma sama dia. Kok nanti jawabannya apa guys? Khasnya adalah kok tanya saya gitu ya guys ya. Aduh, itu khas banget dari dia ya. Kita lanjut lagi guys. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Bukannya Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Tajam loh. Ya, dengar nggak? Tajamnya di mana? oh, tajam loh mukanya gini. Aduh. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa. Anda benar-benar dilaporkan oleh relawan Gibran ya. Kacau ya polanya kalau nggak berubah juga ini. Kalah debat terus lapor polisi. Ya, saya nggak duga bahwa akan berlanjut jadi masalah pengadilan lagi. Jadi kalau saya dilaporkan atas dasar pemberitaan iNews itu juga agak absurd karena kan oke, saya kemarin menerangkan itu pada FNN. Tetapi masalahnya adalah buat apa dilaporkan sesuatu yang justru akan menimbulkan kehebohan baru itu. Jadi kalau pakai prinsip undang-undang ITE, ya pasti justru karena dilaporkan maka timbul kehebohan itu, dan orang akan hubungkan lagi itu bahwa dinasti Jokowi itu doyannya lapor melapor itu. Padahal sebetulnya insinuasi udah berlangsung dari awal itu bahwa Jokowi atau keluarga Jokowi itu potensial untuk dipersoalkan karena nanti mungkin setelah dia lengser karena ada dugaan-dugaan money laundering segala macam, atau korupsi, keistimewaan, jual beli pengaruh pada anak-anaknya, kan itu jadi pengetahuan umum tuh. Tapi saya terangkan lagi ya bahwa memang Gibran datang ke tempat saya lalu kita bicara. Pada waktu itu Gibran masih saya anggap oke, anak ini masih mungkin untuk dibenerin cara berpikir dia tentang politik atau tentang kekuasaan. Tapi kan nyatanya tidak. Jadi sekali lagi pada waktu itu Gibran kan ada berita yang panjang lebar pada minggu-minggu itu pada waktu dia datang ke saya bahwa setelah dia jadi wali kota, semua menteri hampir satu kabinet itu mondar-mandir pergi ke Solo. Lalu saya tanya tuh, berarti setiap weekend ada aja menteri datang ke tempatmu Gibran tuh? Ya dia bilang iya, kan saya terima aja karena mungkin ada yang mau membantu soal percepatan pembangunan di Solo. Ya bagus-bagus aja kan. Lalu saya tanya tuh, pasti ninggalin amplop ya, atau mungkin saya bilang ninggalin uang atau apalah. Pokoknya yang saya maksud pasti ninggalin sesuatu tuh yang sekarang mungkin disebut gratifikasi. Dia nggak mau jawab tapi dia ketawa aja kan. Lalu saya bilang tuh, itu hati-hati, itu nanti kamu saya tuduh sebagai koruptor. Nah itu sebetulnya. Jadi pada waktu itu saya memang justru ingin melindungi dia supaya tidak terseret di dalam isu-isu yang beredar selama itu. Kan tetap orang akan curiga ngapain ada menteri. Itu diberitakan di media massa bahwa menteri-menteri itu datang ke Solo untuk menemui Gibran tuh. Ada yang mungkin alasannya nemenin lari pagi atau membantu promosi beberapa jenis UMKM. Tetapi buat saya itu kecurigaan, ngapain Gibran itu dikunjungi oleh para menteri. Padahal sebenarnya banyak juga wali kota yang harusnya dikunjungi oleh para menteri. Tetapi kenapa ke Gibran? Ya ajar keterangan yang pas. Waduh, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa video yang saya tayangkan ini guys? Kalian punya pendapat apa, komentar apa? Kalian boleh tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu buat yang selalu nonton video aku ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.